Aku bukan siapa-siapa. Seorang pria biasa yang baru saja kehilangan pekerjaan, kehabisan uang, dan tidak tahu harus kemana. Malam itu, karena tak punya tempat menginap, aku tertidur di kursi empuk lobi sebuah hotel mewah. Kupikir tidak ada yang akan peduli, tapi aku salah. Seorang wanita elegan membangunkanku. Matanya tajam, suaranya tegas, dan dari cara semua orang menunduk padanya, aku sadar dia adalah pemilik hotel ini. Awalnya aku pikir aku akan diusir, tapi alih-alih memanggil keamanan, dia justru duduk bersamaku, bertanya, mendengarkan, dan sejak malam itu, hidupku tak pernah sama lagi. Malam itu dingin. Jakarta nggak pernah banner-banner dingin sih, tapi angin malam punya cara sendiri buat menusuk tulang orang yang lagi kehabisan harapan. Aku berjalan pelan, menatap langkah kakiku sendiri, kayak orang linglung yang baru keluar dari mimpi buruk, padahal bukan mimpi. Ini kenyataan. Namaku Dimas, umur 29 tahun. Lulusan SMA yang pernah bercita-cita jadi arsitek. Tapi hidup nggak selalu ngikutin rencana kan? Beberapa tahun terakhir aku kerja di gudang logistik, angkat-angkat kardus, bongkar muatan, kadang juga bantu jadi sopir. Nggak mewah, tapi cukup buat makan dan bayar kos. Sampai 2 minggu lalu, perusahaan kena PHK massal, dan aku termasuk. Di dalamnya, duit pesangon ada, tapi kecil. Habis dalam hitungan hari kos. Aku udah telat 2 bulan. Pemiliknya cuma kasih waktu 3 hari buat angkut barang. Barang apa? Pakaian seadanya, 2 buku yang gak sempat kubaca, dan sepasang sepatu yang bolong di ujung kanan. Hidupku banner-banner di titik nol. Aku gak punya saudara di Jakarta. Gak ada teman yang bisa ditumpangi. Beberapa udah punya keluarga. Yang lain entah kemana. Aku gak tega minta bantuan. Harga diri, entah masih ada atau enggak, tapi saat itu aku cuma pengen satu hal, tempat buat istirahat, walau cuma sebentar. Langkahku membawaku ke kawasan Sudirman. Hotel-hotel mewah berjejer, lampunya terang benderang, gerbangnya dijaga satpam berseragam, tamunya berdasi dan bergaun malam. Aku bukan bagian dari dunia itu, tapi salah satu hotel yang bahkan, namanya saja aku tak tahu cara mengejanya, punya lobi luas yang terbuka. Kursinya empuk, musiknya pelan. Aroma lavender samar tercium. Dan yang paling penting, satpamnya nggak langsung mengusirku. Aku masuk perlahan, duduk di pojokan, di kursi merah marun, yang seolah memeluk tubuhku yang lelah. Kupikir, aku cuma akan duduk sebentar, ngelepas penat. Tapi entah kenapa, mata ini berat sekali. Down to book, yang sejak pagi belum menyentuh makanan layak, menyerah total, aku tertidur. Entah berapa lama aku tertidur. Rasanya nyaman sekali. Mungkin untuk pertama kalinya dalam seminggu, aku benar-benar bisa merasakan ketenangan. Tapi semua itu buyar saat suara sepatu hak tinggi berhenti tepat di depanku. Maaf, kamu tamu di sini. Suara itu dingin tapi terkontrol. Tegas, aku membuka mata pelan. Di depanku berdiri seorang wanita. Rambutnya disanggul elegan, mengenakan blazer hitam, dan celana panjang yang terlihat mahal. Dengan kemeja putih yang begitu rapi, cantik. Tapi lebih dari itu, ada aura kuat yang bikin aku refleks bangkit berdiri. Saya cuma duduk sebentar, Bu, jawabku gugup. Kupikir dia manajer hotel atau semacamnya. Dia menatapku tanpa berkedip. Lalu matanya bergerak ke arah tas ransel lusuh yang kupeluk tadi saat tidur. Kemudian ke sepatuku yang bolong. Wajahnya berubah, bukan jijik, tapi penasaran. Nama kamu siapa? Tanyanya. Aku ragu. Dimas, Bu. Dia menghela napas. Kamu gak punya tempat tinggal ya? Pertanyaan itu seperti peluru. Tepat sasaran? Aku mengangguk pelan. Dia menatapku dalam, lama, lalu tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik, meninggalkanku yang masih berdiri bingung. Aku kira aku bakal diusir, atau dipanggilkan satpam. Tapi dia tidak kembali. Aku tetap berdiri di sana, bingung, malu, sekaligus lega. Tapi rasa lega itu tak bertahan lama. Seorang staf hotel, laki-laki muda, berpakaian hitam putih, datang menghampiriku. Tuan Dimas, silakan ikut saya. Aku mengernyit. Tuan, ada apa Mas? Bu, Helena meminta Anda dibawa ke restoran. Beliau ingin Anda makan malam dulu sebelum pergi, katanya. Aku menelan ludah. Bu Helena, dan malam itu, aku seorang lelaki pengangguran yang bahkan tak punya 1.000 rupiah di saku duduk di meja restoran mewah. Diundang oleh seorang wanita bernama Helena yang ternyata adalah pemilik hotel itu. Dan semuanya baru akan dimulai. Aku duduk di kursi restoran hotel, kaku seperti patung. Kursi empuk dan meja dihias serbet putih, lilin kecil menyala di tengah. Tapi aku malah pengen kabur.
Bukan karena takut, tapi karena tempat ini terlalu mewah untuk lelaki kayak aku. Bahkan sendoknya aja berat, kayaknya terbuat dari perak beneran. Piringnya bening, airnya disajikan dalam gelas kristal. Aku bahkan sempat nanya dalam hati, air ini gratis nggak? Lalu dia datang. Bu Helena, wanita yang membangunkanku di lobi. Hari ini penampilannya sama elegan, tapi sedikit lebih kasual. Rambutnya digerai, kemeja putih lengan panjang dan celana bahan hitam pas tubuh. Wajahnya segar, makeup tipis, tapi tetap menunjukkan wibawa. Langkahnya tenang, matanya langsung menatapku. Aku refleks berdiri. Silakan duduk, katanya pelan. Lalu duduk di kursi seberangku. Kamu sarapan belum? Aku gelagapan. Belum, Bu. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Dia tersenyum tipis. Santai saja, kita makan dulu. Ya, nanti baru ngobrol. Tak lama, pelayan datang membawa 2 piring. Ada scrambled egg, roti panggang, irisan daging asap, dan salad kecil di sisi piring. Kupikir itu makanan yang biasanya cuma bisa kulihat di iklan. Aku sempat bingung cara makannya, tapi kupaksakan tenang. Lapar lebih kuat dari rasa malu. Beberapa menit, kami makan dalam diam. Lalu, Bu Helena mulai bicara. Kamu dari mana? Jawa Tengah, Bu. Temanggung. Orang tua masih ada. Aku mengangguk pelan. Ibu saya ada di kampung. Bapak udah meninggal waktu saya masih kecil. Dia menaruh garpunya, lalu menyandarkan tubuh. Kenapa kamu bisa sampai tertidur di lobi hotelku? Pertanyaan itu sederhana, tapi jujur, bikin hati ini nyeri. Aku menarik napas, lalu mulai bercerita tentang pekerjaanku di gudang logistik, tentang PHK massal, tentang kos-kosan yang kutinggalkan, tentang melam-mulam tanpa arah, tanpa uang. Aku cerita apa adanya, tanpa dramatisasi. Karena buat apa menetap nutupi, saat kenyataannya aku sedang jatuh sejatuh-jatuhnya. Saat aku selesai, dia menatapku dalam-dalam. Tapi bukan dengan iba, lebih ke memahami. Kamu sehat? Maksudku, nggak ada penyakit serius? Aku menggeleng. Kamu bisa bantu-bantu di hotel ini? Aku mengangkat alis. Hah? Dia menyilangkan kaki. Aku butuh staf tambahan untuk bagian porter dan housekeeping. Sebenarnya ada prosedurnya, tapi aku bisa minta IHR untuk buat pengecualian. Hanya sementara, sampai kamu dapat pekerjaan tetap. Tentu saja, kamu juga boleh tidur di mess staff. Aku bengong. Ini, nyata. Apa, Bu? Yakin? Tanyaku pelan. Dia mengangguk. Aku nggak cuma pengusaha, Dimas. Aku dulu juga pernah tidur di stasiun waktu masih muda, dan aku tahu gimana rasanya nggak punya siapa-siapa di kota ini. Aku menatapnya, kali ini dengan cara berbeda. Ia bukan cuma pemilik hotel, ia pernah jadi aku, pernah terpuruk, dan sekarang berdiri sebagai seseorang yang bahkan bisa mempekerjakan orang sepertiku. 2 hari kemudian, aku resmi mulai kerja. Seragamku, kemeja, putih dan celana hitam, dengan name tag kecil bertuliskan Dimas. Tugasku, angkut koper, antar barang ke kamar, bantu bagian housekeeping kalau sedang sibuk. Gajinya nggak besar, tapi jauh lebih baik dari hari-hari ngemper. Yang paling penting, aku punya tempat tidur bersih dan makanan 2 kali sehari. Dan ya, aku masih nggak percaya semua ini terjadi. Kadang, aku lihat Bu Helena dari kejauhan, berjalan bersama para tamu penting. Kadang juga ia duduk di taman kecil samping restoran, membaca atau bicara di telepon. Tapi yang bikin aku bingung, dia masih sering menyapaku. Bahkan kadang ngajak ngobrol sebentar kalau kita bertemu di lift. Suatu malam, setelah aku bantu angkut koper tamu yang bawa 6 koper jumbo serius, kayak pindahan rumah, aku ketemu dia di lorong belakang restoran. Dia sendirian, menatap kolam ikan kecil yang ada di taman dalam hotel. Kamu suka kerja di sini? Tanyanya tiba-tiba. Aku mengangguk. Capek, tapi saya bersyukur, Bu. Dia tersenyum samar. Kamu tahu, kadang aku iri sama orang kayak kamu. Aku hampir tertawa. Ibu iri? Sama saya ibu bercanda? Dia menoleh. Enggak, kadang aku merasa semua kemewahan ini cuma topeng. Aku punya uang, punya properti, punya nama. Tapi malam-malam, aku tidur sendiri. Suamiku selingkuh sebelum meninggal. Anak-anakku tinggal di luar negeri dan gak pernah balik. Teman-temanku sibuk dengan dunianya masing-masing. Aku kaya, tapi kosong. Aku diam, lidahku keluh, dan di tengah hening itu, dia menatapku kali ini bukan sebagai majikan, tapi sebagai manusia. Kamu mau temani aku makan malam besok? Aku kaget. Bu, bukan apa-apa. Aku cuma bosan makan sendirian, dan entah kenapa, aku mengangguk. Bukan karena aku pengen mendekati wanita kaya, tapi karena aku tahu, di balik semua kemewahan itu, Helena hanyalah seseorang yang ingin didengar, seperti aku.
Seperti kita semua, bab ini menunjukkan awal keterhubungan emosi antara Dimas dan Helena. Pada bab berikutnya, kedekatan mereka mulai menimbulkan tanda tanya dari orang-orang sekitar dan menggugah rasa penasaran. Hari itu aku berdiri canggung di depan restoran hotel, bukan sebagai staf yang bertugas mengantar tamu, tapi sebagai tamunya Bu Helena. Dari kemarin, aku masih mikir, apa nggak ada orang lain yang bisa nemenin dia makan siang? Manajer, rekan bisnis, bahkan chef hotel pun pasti mau kalau diundang. Tapi, entah kenapa, dia milih aku portir baru yang beberapa hari lalu tidur di lobi kayak gelandangan. Mungkin karena dia bosan, atau mungkin karena dia memang bener-bener kesepian. Pintu restoran dibuka oleh pelayan. Aku disambut dengan senyum. Formal, tapi aku tahu. Dalam hati mereka bingung. Kenapa pria biasa seperti aku diantar masuk seolah VIP? Di dalam, Helena sudah duduk. Gaun hitam elegannya kontras dengan warna putih taplak meja. Rambutnya dikuncir longgar hari ini. Ada aura tenang tapi kuat yang selalu menyelimuti dirinya. Silakan duduk, katanya sambil mengangguk pelan. Aku duduk. Dengan hati-hati, takut nyenggol perabot mahal. Meja itu ditata dengan rapi, sendok garpu berjejer sesuai urutan. Gelas wine yang gak bakal kusentuh, dan lilin mungil menyala pelan di tengah. Beneran bukan dunia yang biasa kutinggali. Gimana kerjamu? Tanyanya sambil membaca menu. Baik Bu, maksud saya, lumayan, saya senang bisa bantu-bantu. Jawabku sambil menunduk. Bagus, kamu punya etos kerja. Aku lihat kamu kerja tanpa banyak mengeluh. Aku cuma tersenyum malu. Setelah memesan makanan, dia mendongak dan menatapku dalam-dalam. Kamu percaya pada keberuntungan, Dimas? Pertanyaan itu cukup aneh. Jujur, kadang, iya. Tapi belakangan saya lebih sering percaya. Sama kerja keras. Dia tersenyum. Aku juga. Tapi kadang, nasib main-main sama kita dengan cara yang gak bisa kita tebak. Helena menyesap airnya perlahan. Kamu tahu aku janda kan? Aku mengangguk pelan. Beberapa staf sempat bilang begitu. Maaf kalau saya tahu dari omongan orang. Dia tertawa kecil. Nggak apa-apa. Dunia ini memang penuh gosip. Aku janda sejak 8 tahun lalu. Suamiku dulu orang kaya, punya jaringan hotel warisan keluarga. Tapi dia bukan orang yang setia. Aku diam, takut salah tanggap. Dia punya wanita lain. Banyak. Malah, dan bodohnya, aku baru tahu setelah dia meninggal karena serangan jantung. Di kamar hotel bukan kamar kami, tapi kamar yang dia sewa bersama simpanannya. Aku menahan napas. Helena masih tenang, tapi matanya ada luka lama yang belum sembuh. Saat itu aku ingin pergi, pindah kota, jual semua hotel. Tapi aku sadar, aku bukan wanita lemah. Aku hidup dari kecil di panti asuhan. Hidupku keras. Aku bangun lagi usaha ini, ku kelola dengan tanganku sendiri. Semua manajemen dirombak. Dan sekarang, aku berdiri di sini. Aku menatapnya kagum. Dia nggak cuma cantik, tapi kuat, tegas, penuh luka, tapi memilih melangkah. Lalu dia menatapku, lebih lembut. Dimas, kamu bukan orang yang salah. Dunia ini kadang menaruh kita di posisi paling rendah, hanya supaya kita bisa melihat segalanya dari sudut yang berbeda. Dan aku lihat, kamu punya sesuatu yang orang lain gak punya. Aku menelan ludah. Aku bahkan belum tahu harus menjawab apa. Makanan datang. Tapi suasana di meja itu udah beda. Bukan sekadar makan siang biasa. Bukan hubungan antara bos dan anak buah. Ada sesuatu. Mungkin semacam rasa nyaman yang langka, yang datang ketika dua orang yang berbeda dunia ternyata pernah sama-sama jatuh dan memilih saling mendengarkan. Hari-hari berikutnya terasa berubah. Aku tetap kerja seperti biasa. Tapi entah kenapa, setiap kali aku lihat Bu Helena melintas, hatiku jadi lebih hangat. Kadang, dia hanya melirik dan tersenyum. Kadang dia sempat berhenti dan bertanya, "Sudah makan? Atau capek?" Ya, staf lain mulai heran. Ada yang bilang, "Aku anak." Ada yang bisik-bisik soal kedekatan khusus, tapi aku nggak peduli. Aku kerja jujur. Aku nggak minta dilayani. Aku juga nggak pernah mengemis belas kasih. Sampai suatu sore, Helena menghampiriku saat aku sedang bersihkan kaca pintu depan. "Dimas, ikut saya sebentar," katanya. Kami naik lift ke lantai 12. Lantai eksekutif yang biasanya cuma buat tamu penting. Lalu dia membawaku ke sebuah ruang kecil dengan sofa empuk dan pemandangan kota dari balik jendela besar. Aku pengen ngobrol. Nggak formal, nggak kerjaan. Cuma cerita-cerita, katanya. Kami duduk, dia menyeduh teh sendiri. Lalu mulai bicara soal musik, soal masa kecilnya di Bandung, soal pantai favoritnya di Bali. Aku cerita tentang desa kecilku di Temanggung, tentang ibu yang jualan jamu, tentang impian masa kecil jadi arsitek yang gak kesampaian, dan kami tertawa seolah tidak ada kasta di antara kami.
Tidak ada batas, tidak ada masa lalu. Saat itu aku sadar, Helena bukan cuma wanita kuat, tapi juga wanita yang kesepian. Dan aku, yang dulu merasa dunia udah buang aku Jojo, tiba-tiba merasa dibutuhkan. Entah ini apa, aku gak berani berharap, tapi sesuatu dalam diriku mulai berubah. Malamnya, aku termenung di mess staff. Kata-kata Helena masih terngiang. Kamu bukan orang yang salah, Dimas. Entah kenapa, kalimat itu menghangatkan. Lebih hangat dari selimut tebal yang kupakai. Lebih dari kata-kata semangat dari siapapun. Dan malam itu aku sadar, mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai merasa punya arah. Semenjak makan siang itu, hubungan kami makin dekat. Bukan dalam artian romantis, aku belum berani berpikir sejauh itu. Tapi Helena makin sering mengajakku berbincang, walau hanya 5 menit di taman, atau 10 menit di lorong belakang restoran. Kadang dia bertanya soal pekerjaanku, kadang cuma menanyakan kabar ibuku di kampung. Dan yang lebih aneh, dia mulai tertawa kecil saat mendengar cerita-cerita konyolku dari luar. Hubungan kami mungkin terlihat biasa saja, tapi bagi diriku yang dulunya cuma lelaki yang tertidur di kursi lobi, setiap momen bersamanya terasa seperti keajaiban kecil. Tapi seperti kata orang, setiap cahaya pasti punya bayangan. Dan bayangan itu mulai muncul perlahan, dalam bentuk bisikan-bisikan tajam. Suatu pagi, aku sedang mengepel lantai lobi ketika 2 orang resepsionis yang biasanya ramah mulai bisik-bisik saat aku lewat. Salah satu dari mereka menyenggol temannya dan lirih berkata, "Itu dia, cowoknya Bu Helena." Aku berpura-pura nggak dengar, tapi hatiku panas. Hari berikutnya, manajer shift Malam Pak Simon memanggilku ke ruangannya. Ia pria berkacamata dengan gaya bicara yang terlalu kaku buat orang seumuran kami. "Dimas," katanya sambil menekuk jari. "Saya dengar Anda sering diajak ngobrol langsung oleh Bu Helena." Aku mengangguk pelan. "Itu baik, artinya beliau memperhatikan staf. Tapi tolong jaga sikap, jangan sampai membuat orang lain berpikir Anda dapat perlakuan khusus, ya, Nara." Suaranya manis, tapi mengandung ancaman. Aku hanya menjawab singkat, "Baik Pak." Tapi di dalam hati, aku mulai bertanya-tanya. Apakah aku memang sedang melangkah terlalu jauh? Beberapa malam kemudian, Helena mengajakku makan malam lagi kali. Ini di ruang privat restoran rooftop hotel. Pemandangan kota begitu indah. Dengan lampu-lampu yang berkedip seperti bintang di bawah sana, "Kamu kelihatan murung," katanya sambil menyesap anggur. Aku ragu, tapi akhirnya bicara. "Saya dengar omongan orang, Bu. Banyak yang gak suka saya terlalu dekat dengan ibu." Dia menatapku, matanya tak berkedip. "Kamu peduli apa kata mereka?" Aku mengangguk pelan. "Saya takut mereka salah paham. Saya kuma staff dan saya nggak pengen ngerusak citra ibu." Helena tertawa kecil, tapi tawanya bukan tawa bahagia. "Kamu tahu Dimas," katanya lirih, "sejak suamiku meninggal, mereka selalu mencoba mengatur hidupku. Anak-anak, para investor, direksi, semua berpikir aku terlalu emosional, terlalu sensitif. Mereka anggap aku perempuan rapuh yang hanya mewarisi kekayaan tanpa tahu cara menjaganya." Helena menyandarkan tubuhnya ke kursi. Pandangannya menerawang ke kota yang gemerlap. "Aku capek hidup di dunia yang selalu menilaimu dari siapa yang kau dampingi. Suamiku dulu mengkhianati aku bertahun-tahun, tapi selama dia laki-laki kaya dan tampan, semua orang diam. Tapi saat aku hanya bicara dengan pria sederhana seperti kamu, semua panik." Aku menelan ludah. Lidahku keluh. Dia memandangku. Kali ini bukan sebagai bos, bukan sebagai pemilik hotel, tapi sebagai seorang wanita yang lelah dinilai. "Dimas, kamu bikin aku merasa jadi manusia, bukan sekadar pemilik hotel. Aku bisa tertawa di dekatmu, bisa cerita tanpa takut dicibir. Dan kalau itu membuat dunia resah, biarlah mereka resah." Aku nyaris menangis. Tapi saat itu pula, aku mulai sadar. Dunia tempat Helena hidup adalah dunia yang penuh jebakan. Dan aku, yang datang dari bawah, bisa saja ikut terbakar jika terlalu dekat dengan cahayanya. Keesokan harinya, aku dipanggil ke kantor pusat hotel. Di lantai paling atas, di ruang rapat yang dingin dan sunyi, yang memanggil Nyonya Mira, salah satu dewan direksi, wanita paruh-baya dengan perhiasan mencolok dan tatapan seperti laser. "Dimas, ya?" katanya sambil menelusuri dokumen. Aku hanya mengangguk. "Kami sudah dengar cukup banyak tentang kedekatanmu dengan Bu Helena. Maaf kalau langsung ke intinya, tapi kami harus menjaga reputasi perusahaan. Banyak klien dan pemegang saham yang memperhatikan kehidupan pribadi pemilik hotel." Aku mencoba tenang. "Maaf Bu, saya hanya staf, tidak pernah melanggar peraturan." "Bagus kalau begitu," katanya datar. "Kami hanya ingin memastikan kamu tidak punya ambisi pribadi." Aku separek, tapi hatiku mencelos. Mereka menganggapku oportunis.
Mereka pikir aku mendekati Helena karena ingin kaya, dan yang paling menyakitkan, mereka menyampaikannya seolah aku tak punya harga diri. Aku kembali ke mes dengan kepala tertunduk saat itu. Aku mulai berpikir, mungkin sudah waktunya mundur. Malamnya, aku berdiri di balkon kecil mes, menatap langit Jakarta yang kelabu. Di saku bauku, ada kertas yang sudah kusobek setengah, surat pengunduran diri. Helena belum tahu, tapi aku tak sanggup membuatnya harus memilih antara aku dan dunia yang telah dia bangun dengan susah payah. Karena aku tahu, di balik senyumnya yang anggun, ada beban besar yang terus ia pikul sendiri. Dan mungkin, aku cuma gangguan kecil yang membuat semuanya lebih rumit. Hari-hariku berubah, bukan karena Helena berubah. Bukan, dia masih wanita yang sama lembut tapi tajam, perhatian tapi mandiri. Tapi dunia di sekitarnya mulai menunjukkan taring. Dan aku mulai merasa seperti seekor rusa di tengah kandang. Singa, semuanya dimulai setelah makan malam di rooftop itu. Entah kenapa, sejak malam itu, lirikan para staf jadi lebih dingin. Ada yang hanya diam dan melirik sinis. Ada pula yang terang-terangan bersikap kasar. Resepsionis yang biasanya ramah, mulai bicara tanpa menatap mata. Manager shift sour, yang biasanya hanya menyapaku singkat, mulai memerintah seenaknya seolah ingin mengujiku. Bahkan, aku sering disuruh bersihin toilet, yang seharusnya bukan bagian tugasku. Aku terima semua itu. Aku masih bekerja seperti biasa, tapi batinku makin hari makin tertekan. Helena tampaknya tahu, tapi dia tak langsung bicara. Mungkin menunggu aku sendiri yang terbuka. Dan akhirnya, aku pun bicara. Sore itu aku memberanikan diri mengetuk ruang kerja pribadinya, ruangan yang hanya bisa dimasuki jika dipanggil. Tapi hari itu, aku nekat. Karena dada ini udah penuh, masuk, suara lembutnya terdengar. Aku membuka pintu pelan. Dia tampak sedang duduk di meja, membaca dokumen. Bu, maaf mengganggu, boleh bicara sebentar? Helena menutup dokumen dan menatapku. Ada apa, Dimas? Aku duduk di kursi di depannya, menarik napas panjang. Saya merasa banyak yang mulai membenci saya, Bu. Dia menatapku, diam beberapa detik lalu bertanya, siapa yang kamu maksud? Aku menjelaskan semuanya, tentang bisik-bisik, tugas tambahan, sindiran, dan sikap dingin para staf, tentang cara manajer memperlakukanku, tentang tekanan yang diam-diam merayap dari segala arah, dan yang paling penting, tentang ketakutanku menyulitkan dirinya. Aku nggak mau, Bu. Aku cuma ingin kerja baik-baik. Tapi sekarang, semua orang menganggap saya macam-macam. Helena menatapku lama, lalu berkata pelan, kamu ingin pergi? Aku menunduk. Saya sempat kepikiran begitu. Suasana hening, tapi kemudian Helena berdiri dan berjalan pelan ke arah jendela. Punggungnya menghadapku, tangannya menyilang di dada. Lalu dia baik tanpa menoleh. Kamu tahu, Dimas, orang-orang seperti mereka sudah terbiasa hidup di lingkaran yang eksklusif. Dunia tempat mereka besar adalah dunia yang penuh topeng. Siapapun yang datang dari luar akan dianggap ancaman. Aku hanya menunduk. Mereka pikir kamu ingin uangku. Padahal, kamu bahkan belum pernah meminta apapun dariku, bukan? Aktris menggeleng. Helena berbalik. Wajahnya datar, tapi suaranya menggetarkan. Kamu tahu kenapa aku memilih berbicara denganmu, Dimas? Aku menggeleng lagi. Karena kamu satu-satunya orang di tempat ini yang memandangku. Bukan sebagai pemilik hotel, bukan sebagai janda kaya, tapi sebagai manusia. Mataku panas. Dia melangkah mendekat. Kalau kamu pergi, aku tidak bisa melarang. Tapi ketahuilah, kamu tidak menyusahkan aku. Dunia yang menyusahkan kita. Aku menggenggam tangan sendiri. Bimbang, takut, tapi juga tersentuh. Bu, saya hanya gak kuat kalau harus lihat ibu disudutkan karena saya. Helena tersenyum kecil. Aku sudah disudutkan sejak lama. Dimas, kamu bukan penyebabnya. Tapi kamu bisa jadi alasanku untuk bertahan. Tapi dunia luar tak tinggal diam. Keesokan harinya, aku dipanggil oleh seorang tamu pria parubaya, tinggi besar, berkumis tebal, mengenakan jas abu-abu. Dari gaya bicaranya, dia bukan orang sembarangan. Kamu, Dimas? Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Dia mengangguk kecil. Saya Erik, kakak ipar almarhum suaminya Bu Helena. Saya dengar banyak tentang kamu. Aku mengangguk. Jantungku mulai tak karuan. Dia menatapku tajam. Saya ingin kamu berhenti mendekati Helena. Kamu bukan orang yang cocok untuknya. Kamu cuma bikin masalah. Mau uang, mau kerja, saya bisa bantu. Tapi kamu harus menjauh. Aku menggertakkan gigi. Saya nggak pernah minta uang, Pak. Saya kerja. Dengan jujur, dia mendengus. Jujur? Dunia ini nggak kenal kata jujur kalau kamu main di ranah orang kaya. Jangan jadi pengganggu. Kau hanya numpang hidup. Jangan sampai orang lain harus mengambil tindakan.
Kata-katanya menusuk, tapi aku hanya diam, menahan amarah, menahan harga diriku sendiri yang nyaris terkoyak. Sore harinya, aku kembali ke mes, dan menangis, sendiri, diam-diam. Aku tak tahu harus apa. Kalau aku tetap di sini, aku akan terus jadi bahan benci. Kalau aku pergi, aku akan meninggalkan satu Satania, orang yang melihat aku sebagai manusia. 2 hari kemudian, Helena menghilang dari hotel. Tak ada yang tahu kemana. Staf hanya bilang, ibu sedang ada urusan pribadi, tapi aku tahu ada yang salah. Dan malam itu, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Dimas. Iya. Ini siapa? Saya Farah, putri Helena. Dunia. Berhenti sejenak. Saya dengar banyak tentang kamu. Lanjutnya dingin. Ibu saya tidak pernah seperti ini sebelumnya. Dia mulai bertindak aneh sejak kamu datang. Kamu kira ini cinta ya? Atau kamu pikir kamu bisa hidup seperti di dongeng? Aku terdiam. Tak tahu harus jawab apa. Saya mohon, jangan hancurkan ibu saya. Dia terlalu berharga untuk dibuat terpuruk hanya karena perasaanmu. Klik, telepon ditutup, dan malam itu, aku benar-benar merasa kalah. Untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin mereka benar. Aku bukan siapa-siapa, dan aku tak seharusnya berada di dunia mereka. Aku menatap koper kecil di hadapanku. Isinya tak seberapa 3 setel pakaian kerja, handuk tipis, sandal jepit, dan 1 jaket lusuh yang jadi saksi hidupku di jalanan. Tapi rasanya koper itu lebih berat dari biasanya. Bukan karena isinya, tapi karena keputusan yang kutaruh di dalamnya. Malam itu, Jakarta hujan deras. Aku duduk di ranjang kecil di mes staf lantai 2. Jendela terbuka, angin masuk membawa aroma aspal basah, dan kenangan yang belum sempat kusemat. Rasanya baru kemarin, aku duduk di kursi lobi dengan mata lelah, tidur tanpa tahu bahwa hidupku akan berubah. Dan sekarang, aku malah akan pergi, diam-diam. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku sadar, keberadaanku mulai membuat Helena menderita. Aku bukan laki-laki yang mudah lari dari masalah. Tapi ini bukan masalah biasa. Ini bukan cuma soal perasaan. Ini tentang reputasi, keluarga, bisnis, nama baik, dan dunia yang tidak pernah membuka pintu untuk orang sepertiku. Dan aku tahu, aku tidak bisa menunggu sampai Helena hancur karena membela aku. Surat itu kutulis dengan tangan yang gemetar. Tiap kalimat terasa seperti mencabut sesuatu dari dalam dadaku. Bu Helena, saya tak tahu bagaimana cara mengucapkannya dengan tepat. Tapi izinkan saya pamit. Bukan karena saya marah, apalagi kecewa. Justru karena saya menghormati ibu, saya memilih untuk Saya tahu keberadaan saya mulai jadi beban. Bagi ibu, bagi hotel, bagi keluarga. Saya nggak ingin melihat ibu terluka hanya karena berteman dengan saya. Terima kasih untuk segalanya, untuk kursi lobi yang jadi titik balik hidup saya, untuk makan siang, percakapan dan tawa kecil di antara luka-luka lama. Saya akan baik-baik saja. Doakan saya seperti saya akan terus mendoakan ibu. Di masaku lipat surat itu rapi, lalu kubungkus dalam amplop coklat, dan sebelum matahari pagi sempat menyapa kota, aku tinggalkan mes, membawa koper kecil dan luka besar di dada. Hari-hari setelahnya kabur dari kehidupanku. Aku kembali jadi pengembara. Sempat numpang tidur di musola terminal. Lalu pindah ke kontrakan kecil, bareng 2 teman baru dari pekerjaan kasar kami, jadi kurir barang malam. Antar-antar paket dalam kota. Upahnya kecil, tapi cukup buat makan dan bayar kontrakan seadanya. Aku tidak menghubungi Helena, dan dia pun tak mencariku, setidaknya begitu yang aku kira. Tapi rasa rindu itu tak bisa ditipu. Setiap kali melihat wanita berambut panjang dari belakang, aku berharap itu dia. Setiap kali mendengar nada bicara tenang tapi tegas, aku refleks menoleh. Tapi tak pernah kutemukan Helena. Rasa bersalah itu menggigit terus setiap malam. Tapi rasa sayang juga tumbuh, pelan, menyakitkan. Aku jatuh cinta bukan pada hartanya, bukan pada statusnya, tapi pada dirinya yang sederhana, dalam balutan kompleksitas hidup. Pada matanya yang penuh cerita, pada kekuatannya untuk tetap bertahan saat semua mencoba menjatuhkannya, dan itu membuat kepergianku makin sulit diterima. Suatu sore, aku mengantar paket ke sebuah kantor kecil di kawasan SCBD. Saat sedang keluar lift, aku tak sengaja menabrak seorang wanita muda. Paketku jatuh. Kami sama-sama minta maaf. Tapi sebelum aku sempat melangkah pergi, wanita itu menatapku lama. Mas Dimas, aku berhenti. Iya, maaf, kita kenal. Dia tersenyum samar. Saya Nita, dulu staf HR di Hotel Bu Helena. Sekarang saya pindah kerja. Aku mengangguk, canggung. Bu Helena, kari-kari mas. Loh, beberapa minggu setelah mas pergi, dia murung, nggak masuk kantor beberapa hari. Terus, waktu balik, dia langsung ganti sistem kerja. Semua staf
diwajibkan ikut pelatihan etika. Banyak yang dipindah, termasuk manajer yang sering bikin mas susah. Aku tercekat. Serius? Nita mengangguk. Saya juga kaget, tapi katanya dia nggak mau kehilangan orang baik lagi hanya karena bisik-bisik orang. Aku mematung. Kalau boleh saran, lanjutnya, temui beliau. Beliau nggak pernah marah saat mas pergi. Tapi kami bisa lihat, beliau sedih dan happy. Malam itu, aku tidak bisa tidur, kata-kata Nita menggema terus di kepala. Jantungku berdetak lebih cepat. Tengit gemetar saat menggenggam ponsel. Jemariku ingin mengetik pesan, tapi hatiku ragu. Apa aku masih layak? Apa aku masih diterima? Apa pintu itu masih terbuka? Dan akhirnya, 2 hari kemudian, aku berdiri lagi di depan hotel itu. Tempat segalanya dimulai langit mendeng. Lobi masih sama mewahnya. Aroma lavender masih sama, tapi perasaanku tak lagi sama. Dulu aku datang dengan rasa lelah. Kali ini, aku datang dengan tekad. Aku berjalan perlahan ke meja resepsionis. Maaf, saya ingin bertemu Bu Helena. Resepsionis pria muda itu menatapku beberapa detik. Lalu tiba-tiba berdiri dan memberi hormat kecil. Tunggu sebentar Pak Dimas. Dan itu pertama kalinya aku dipanggil Pak. Selang 5 menit kemudian, lift terbuka. Dan di sana berdiri seorang wanita dengan gaun abu-abu dan mata yang merah, tapi indah. Helena. Dia menatapku. Aku menatap balik. Tak ada kata. Lalu pelan-pelan, senyum itu muncul lagi. Senyum yang dulu sering kulihat di sore hari, saat kami duduk di taman, bercerita tentang luka dan harapan. Aku melangkah. Dia bergeser, kami saling mendekat, dan ketika jarak tinggal setengah meter, aku hanya bisa berkata, pelan, nyaris bergetar, saya kembali. Tapi bukan untuk meminta apa-apa. Saya hanya ingin berjuang. Jika ibu mengizinkan. Helena menatapku. Lalu menjawab, aku tak butuh kamu jadi siapa-siapa, Dimas. Aku hanya ingin kamu di sini dan di lobi hotel yang dulu jadi tempatku tertidur karena tak punya arah. Aku kembali berdiri, kali ini dengan harapan baru. Bukan sebagai tamu, bukan sebagai staf, tapi sebagai seseorang yang akhirnya memilih untuk tinggal melawan dunia bersama orang yang berarti. Kembali bukan hal yang mudah, apalagi kalau yang kau tinggalkan bukan sekadar pekerjaan tapi seseorang yang pernah kau lukai dengan kepergianmu. Meskipun niatmu baik, meskipun alasannya logis, luka tetaplah luka, dan waktu tak bisa memutarnya kembali. Tapi yang mengejutkan, Helena tidak menyambutku dengan amarah, tidak dengan tangisan atau omelan. Dia hanya menyambutku dengan pelukan. Pelukan hangat, tenang, tanpa kata-kata, seolah berkata, kamu tak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Sejak saat itu, aku kembali bekerja, tapi bukan sebagai porter lagi. Helena memintaku jadi asisten pribadinya. Aku butuh seseorang yang jujur, yang bisa kupercaya, dan kamu sudah membuktikan itu, katanya waktu itu. Tentu banyak yang protes, terutama mereka yang selama ini merasa lebih layak untuk posisi itu. Beberapa staf lama mengundurkan diri, ada yang terang-terangan menyindirku saat lewat lorong. Tapi kali ini aku tidak lari. Karena aku kembali bukan sebagai Dimas yang takut disindir. Aku kembali sebagai Dimas yang ingin berjuang. Helena mengajakku ke berbagai pertemuan bisnis. Pertama kali, aku duduk di sudut ruang rapat dengan jas pinjaman dari bagian properti. Tanganku gemetaran saat mencatat notilen. Tapi Helena sesekali menoleh, tersenyum, seolah berkata, tenang, kamu bisa. Aku belajar cepat. Cara bicara investor, bahasa tubuh klien, ekspresi pura-pura dalam rapat yang sebenarnya hanya permainan. Angka, di balik elegannya dunia bisnis, ternyata banyak wajah palsu. Dan aku, lelaki jalanan yang dulu tidur di lobi, bisa melihat kepalsuan itu dengan jelas. Kadang orang seperti kamu dibutuhkan dalam bisnis, kata Helena suatu malam. Orang yang gak tumbuh dalam kebohongan. Tapi konflik itu belum selesai. Masih ada yang belum selesai. Namanya Pak Erik, kakak ipar mendiang suami Helena, yang dulu menemuiku dan menyuruhku menjauh. Sekarang, dia kembali. Dengan proposal merger, Helena, katanya dalam rapat terbuka, di hadapan direksi. Jika kamu terus mempertahankan orang-orang tak berpengalaman di lingkaran terdekatmu, kita akan kalah dari kompetitor. Hotel kita butuh profesional, bukan simpati. Aku tahu sindiran itu buatku. Dan, yang mengejutkan, Helena tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku, seolah sedang menantangku. Kamu yang jawab, tanganku dingin, tapi aku berdiri. Ruangan menatap, Pak Erik, kataku pelan tapi tegas. Mungkin saya bukan orang dengan gelar bisnis, tapi saya tahu satu hal, sebuah bisnis nggak bisa jalan tanpa hati, dan satu-satunya alasan tamu kembali ke hotel ini
adalah karena mereka merasa dihargai sebagai manusia, bukan sebagai uang berjalan. Suasana hening, saya memang bukan siapa-siapa, tapi saya belajar, saya kerja keras, dan saya percaya loyalitas lebih penting dari status. Pak Erik tersenyum sinis. Berapa lama kamu pikir bisa bertahan, Mas Dimas? Dunia ini tidak diatur oleh rasa hormat, tapi oleh kekuasaan. Aku menatapnya. Mungkin, tapi saya percaya, kekuasaan yang tidak dihormati akan tumbang sendiri. Helena menahan senyum, dan untuk pertama kalinya, para direksi diam. Malam harinya, kami duduk di taman belakang hotel. Lampu kecil menyala di antara bunga-bunga. Suara air mancur menenangkan. Aku bangga, kata Helena pelan. Aku hanya tersenyum, tapi jujur, tadi aku nyaris muntah karena tegang. Helena Castle, selamat datang di dunia orang kaya tempat. Logika dibungkus dengan senyum, dan perang terjadi di meja makan. Kami diam sejenak. Lalu dia bertanya, serius, kamu pernah kepikiran, kita ini mau kemana? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Apa maksud ibu? Kita, kamu dan aku. Kita dekat, kita saling menguatkan. Tapi, kamu belum pernah bilang apa-apa soal perasaanmu. Aku menelan ludah, karena saya takut, terlalu berharap. Dia menatapku. Aku bukan gadis 20 tahun, Dimas. Aku janda, aku punya anak, aku punya masa lalu. Aku menarik napas panjang. Dan saya bukan siapa-siapa. Saya pernah tidur di lobi hotel ini karena kehabisan arah hidup. Tapi, sejak ibu datang membangunkan, saya merasa hidup saya bukan sisa-sisa lagi. Helena tersenyum, tapi matanya berkokek-kokaka. Aku tidak butuh laki-laki yang sempurna, Dimas. Aku butuh seseorang yang jujur, yang berani tinggal saat semua orang memilih pergi. Aku meraih tangannya pelan, dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mencium tangan seorang wanita dengan rasa hormat yang lebih besar dari cinta. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menemukan rumah, bukan dalam bentuk bangunan, tapi dalam hati seseorang yang mau menerimaku apa adanya. Dunia belum tentu setuju. Mereka mungkin tetap akan menganggapku pengganggu. Tapi malam itu, aku tahu satu hal. Aku tidak akan pergi lagi, apapun yang terjadi. Pagi itu, matahari Jakarta belum begitu terik, tapi hatiku justru hangat. Aku berdiri di lobi hotel yang dulu jadi tempatku tertidur, lusuh, lelah, dan tanpa harapan. Tapi kali ini, aku berdiri tegak, dengan jas rapi dan senyum yang tak kupaksakan. Di tempat yang sama, di kursi marun yang pernah kupakai untuk menyandarkan tubuh, aku menatap bayanganku di kaca. Dulu aku merasa jadi sampah. Sekarang, aku tahu aku berharga. Helena melangkah masuk dari pintu utama. Langkahnya seperti biasa tenang dan penuh wibawa. Tapi saat matanya bertemu mataku, ia tersenyum lembut. Seperti wanita yang bukan hanya bertuasa, tapi juga jatuh cinta. 3 bulan telah berlalu sejak aku kembali. Posisiku kini resmi sebagai executive assistant. Tapi banyak yang bilang aku lebih dari itu. Aku mendampingi Helena ke berbagai pertemuan bisnis, terlibat dalam pelatihan staf baru, bahkan mulai ikut dalam evaluasi manajemen. Tak ada yang instan. Aku tetap belajar tiap hari, membaca buku tentang hospitality, komunikasi bisnis, hingga laporan keuangan. Tapi Helena selalu bilang, kamu bisa, karena kamu mau, dan memang semuanya terasa masuk akal sekarang. Dulu aku takut menghadapi dunia Helena. Kini aku memilih berdiri di sisinya, bukan di belakangnya. Tapi tak semua orang merestui. Anak-anak Helena belum juga menyapanya sejak kejadian itu. Salah satu dari mereka, Farah, sempat mengirimi Helena email dingin berisi pertanyaan tajam. Apa ibu benar-benar akan mempermalukan keluarga ini dengan menikahi mantan gelandangan? Aku tahu Helena terluka, tapi dia tak tunjukkan itu padaku. Suatu malam, saat kami duduk di balkon hotel, menatap langit Jakarta yang mulai gelap. Aku mungkin kehilangan anak-anakku, Dimas, katanya pelan. Tapi aku tak bisa lagi hidup dengan membohongi diriku sendiri. Aku menggenggam tangannya. Suatu hari mereka akan mengerti. Tapi sekalipun tidak, ibu tidak sendirian. Dia menatapku. Dan aku tahu, kalimat itu lebih dari cukup baginya. Hari itu akhirnya datang. Sebuah acara makan malam tertutup di ballroom hotel. Undangan terbatas. Semua direksi, mitra bisnis, dan orang penting hadir. Tapi malam itu bukan soal angka atau kontrak. Malam itu, Helena berdiri di atas panggung, mengenakan gaun biru gelap yang membuatnya terlihat seperti ratu. Dan aku berdiri di sampingnya, tak lagi sebagai porter atau staf, tapi sebagai seseorang yang diakui. Helena mengambil mikrofon. Tenang, sebelum kita mulai makan malam, izinkan saya memperkenalkan seseorang. Ia bukan berasal dari dunia bisnis. Ia tidak lahir dari keluarga pengusaha.
tapi ia telah mengajarkan saya makna kejujuran, kesederhanaan, dan keberanian. Semua mata menatap ke arahku. Namanya Dimas. Dulu saya membangunkannya dari kursi lobi hotel ini. Hari ini, ia yang membangunkan saya dari hidup yang penuh topeng. Dan saya bangga, karena mulai malam ini, dia adalah bagian dari hidup saya. Aku tercekat. Tak ada cincin, tak ada pesta mewah, tapi pernyataan itu lebih besar dari semua formalitas. Di antara kilatan kamera dan tepuk tangan ragu-ragu, aku hanya menatap Helena. Dan tahu bahwa dalam dunia yang menilai dari status, kami memilih satu sama lain karena hati. Beberapa bulan kemudian, aku duduk lagi di kursi lobi itu. Kali ini, bukan karena lelah, tapi karena aku sedang menunggu seseorang. Seorang pemuda datang membawa koper kecil, bajunya lusuh, matanya sayu. Ia menatap lobi dengan ragu, lalu duduk di sudut ruangan, mencoba menyembunyikan keletihannya. Aku berdiri dan menghampirinya. "Hai," sapaku. Dia terkejut. "Iya, Pak." Aku tersenyum. "Butuh tempat untuk tidur malam ini?" Dia mengangguk pelan. Aku menepuk bahunya. "Aku pernah duduk di tempatmu, dan seseorang menolongku tanpa tanya banyak. Sekarang, giliranku. Karena hidup bukan soal di mana kamu memulai, tapi bagaimana kamu berjalan, dan siapa yang kamu pilih untuk berjalan bersama. Dan untukku, Helena bukan hanya pemilik hotel ini, dia adalah pemilik hatiku, tempat aku kembali, dan tempat aku akan tinggal."